sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 November 2021 bersama Romo Andang Binawan SJ dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, saya Romo Andang Binawan dari Gereja Santa Teresia Jakarta mau mengajak Anda merenungkan topik berjaga-jaga. Karena kita tahu bahwa pada hari pertama masa Advent ini kita diajak berjaga-jaga. Mengapa berjaga-jaga? Tentu saja gampang dimengerti karena Tuhan mau datang. Nah, teks atau ayat yang akan kita renungkan pada hari ini adalah teks yang diambil dari Injil Lukas bab 21. Mari kita dengarkan lebih dahulu dan kita juga berdoa memohon rahmat Tuhan agar hati kita terbuka pada terang, bimbingan, dan kekuatannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari ini di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk tumbuh dan berbuah. Kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan, terutama karena Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, Engkau menghadirkan sahabat dan kerabat serta alam raya ini, dan juga memberikan terang melalui sabda yang Kau berikan kepada kami. Maka bukalah hati kami, bukalah budi kami supaya kami mampu memahami dan mendengarkan kehendak-Mu, dan dengan demikian kami mampu melaksanakannya dalam segala tindakan dan perkataan kami demi pujian bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, Injil Lukas bab 21 mengatakan demikian. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara terkasih, apa yang tadi baru kita dengar tampaknya memang menakutkan. Karena bayangannya itulah hari kiamat, di mana pada waktu Yesus mengatakannya, mungkin para murid langsung menyimpulkan bahwa kiamat akan segera datang. Maka dalam banyak hal mereka sungguh bersiap-siap dan sangat serius.
Tetapi ketika sampai 2000 tahun kemudian, seperti sekarang ini, bahkan 2021, hampir 2022, ternyata kiamat belum datang, mungkin lalu orang meragukan, apa benar sih akan terjadi kiamat? Meskipun kita tahu bagaimana tanda-tanda itu pun kadang-kadang sudah mulai muncul, seperti misalnya apa yang kita alami dengan global warming dan climate change ini. Itu bisa menjadi kiamat kalau kita dalam arti tertentu tidak serius untuk menyikapinya. Nah, justru pada poin inilah sebelum saya masuk pada apa yang bagi saya akan menjadi lebih penting, saya mau mengingatkan satu hal. Bahwa ketika tadi saya mengatakan kalau kita tidak serius menyikapinya, itu berarti apa? Yaitu bahwa tanda-tanda kiamat itu memang bisa menjadi pertanda. Tetapi di lain pihak, kita pun harus merefleksikan. Jangan sampai itu karena ulah kita sendiri. Ulah kita yang tidak peduli pada bumi, tidak peduli pada lingkungan hidup, sehingga yang terjadi adalah penderitaan karena pemanasan global atau global warming. Tetapi secara teologis sebenarnya itu juga mudah sekali dikritik, yaitu ketika kita hanya melihat bahwa atau menyangka bahwa kehidupan yang akan datang itulah yang paling penting. Sehingga fokus kita itu hanya di surga nanti, di kehidupan setelah kematian. Sehingga tak jarang mereka yang bersikap seperti itu hanya akan melihat hidup di atas bumi ini, seperti bahasa Jawa sering mengungkapkannya, mampir ngombe. Mampir ngombe itu menunjukkan kesementaraan. Dan dalam bahasa anak muda sekarang, bumi ini seperti kos-kosan saja. Nah, kalau kita itu hanya kos, hanya mampir ngombe di atas bumi, lalu ya kita biasanya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi, bukan? Karena konsentrasi kita di kehidupan yang akan datang. Nah, disitulah sebenarnya salah satu kritik terhadap agama-agama termasuk kita, kalau kita kurang peduli pada bumi ini. Maka, pada hari ini pun saya tidak ingin mengkonsentrasikan atau memfokuskan renungan pada makna kiamat. Karena bagi saya, poin kedua dari renungan ini adalah bahwa kiamat itu memang mungkin akan terjadi, tetapi tidak perlu kita takuti, atau tidak perlu kita takutkan, kita tidak perlu gentar. Kalau kita memang sudah siap berjaga-jaga. Dan memang poin Yesus pada hari ini adalah mari kita berjaga-jaga. Kita alert. Tetapi tidak sampai kepada paranoid, tidak sampai pada ketakutan. Karena berjaga-jaga adalah suatu sikap positif. Bahwa Tuhan akan datang dalam kemuliaannya nanti, oke, kita imani. Tetapi mari kita juga jangan lupa memfokuskan hidup pada saat ini. Kita juga mengingat bahwa Tuhan pun bukan hanya nanti datangnya, tetapi juga saat ini. Benar bahwa kita itu diajak memperingati Natal. Tapi jangan lupa, Natal pun hanya peringatan. Natal pun hanya sebuah perayaan untuk bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh datang. Tetapi dari kacamata iman tentunya jelas dan kita yakin Tuhan itu selalu datang. Maka sebenarnya masa Advent bukan hanya soal durasi atau panjangnya waktu untuk mempersiapkan, tapi sebenarnya itu adalah sikap sehari-hari. Nah, pada poin ketiga, kalau poin kedua saya menekankan jangan takut, poin pertama supaya kita tidak hanya menganggap bumi ini kos-kosan karena kita konsentrasi pada hari kiamat, maka yang ketiga, bagaimana kita berjaga-jaga? Karena Tuhan itu selalu datang. Tadi dikatakan bahwa kita perlu berjaga-jaga sambil berdoa.
Dan itu memang sangat tepat. Karena saya membayangkan begini. Natal adalah sebuah peristiwa ketika Tuhan itu datang. Tetapi kedatangan Tuhan itu bukan hanya pada waktu Natal, bukan. Kedatangan Tuhan itu selalu, setiap saat. Dia mengetuk pintu hati kita kapanpun dia mau, bahkan setiap detik. Itulah kedatangan Tuhan yang sejati. Nah, persoalannya, bersediakah kita menerimanya? Menerima itu ada dua langkah. Yang pertama adalah mendengarkan ketukannya, sehingga menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan mau datang pada kita. Tapi yang kedua adalah membukakan pintu. Tentu membukakan pintu hati, membukakan pintu roh kita supaya Tuhan itu datang. Maka di situ saya harus mengulang lagi apa yang sering saya katakan dengan mengutip kitab Wahyu bab 3 ayat 20 yang digambarkan dalam gambar Yesus sedang mengetok pintu. Di situ dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Kurang lebih begitu, bukan? Jadi Tuhan itu memang selalu mau datang. Kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya. Dan karena ketukan Tuhan itu begitu halus, begitu lembut, Tuhan tidak mendobrak kita, maka kita harus berdoa. Maka sebenarnya berdoa itu bukan pertama-tama memohon, meminta, tapi berjaga-jaga mendengarkan ketukannya dan siap untuk membukakan pintu. Nah, itulah mengapa ketika tadi dikatakan, mari kita jangan berpesta pora, terjebak di dalam segala macam kenikmatan. Itu mau mengingatkan bahwa yang sering membuat kita tidak bisa mendengarkan ketukannya, sapaannya yang begitu lembut, adalah karena kita mencari kesenangan-kesenangan diri kita. Sehingga kita lupa akan kehendak Tuhan, bahwa Dia mau datang pada kita, makan bersama-sama dengan kita, memberikan kebahagiaan pada kita. Kenikmatan boleh-boleh saja, tetapi kalau sampai menjebak dan membuat kita lupa Tuhan, itulah yang membuat kita tidak bisa berjaga-jaga dengan baik. Maka, Ibu Bapak, Saudara terkasih, para sahabat Fresh Juice, sekali lagi, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Masa Advent bukan soal durasi, tetapi soal kualitas, bagaimana kita mau mendengarkan Tuhan. Natal itu bukan pertama-tama tanggal 25 Desember atau 24 Desember malam, tetapi saat ini juga sebenarnya. Masa Advent adalah masa di mana kita mau bersama-sama dengan sahabat, kerabat, dan juga seluruh jemaat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah sikap pribadi kita. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Di sana kita akan mendengarkan Tuhan, di sana kita akan siap untuk membukakan pintu dan melaksanakan kehendak-Nya. Dan dengan itu pula kita akan menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi siapapun. Mari kita merayakan Advent, mari kita menyambut Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 November 2021. Terima kasih kepada Romo Andang Binawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.